Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi presentasi dengan judul Etika dan Keamanan Sistem Informasi dengan anggota kelompok yakni Agus Hendrawan, Nadia Apriliani, Okgi Triwabowo, Ririn Zarina, dan Yoga Yudhistira. Materi presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Ririn Zarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Zarina, saya perwakilan dari kelompok 8 yang akan menjelaskan sedikit materi tentang etika dalam sistem informasi. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika merupakan suatu kepercayaan tentang hal yang benar dan hal yang salah, atau hal yang baik dan yang buruk. Pada tahun 1986, Richard Mason mengidentifikasi masalah etika yang mencakup privasi akurasi, properti, dan akses yang dikenal dengan akronim PAPA. Privasi merupakan hak individu seseorang untuk mempertahankan informasi pribadi dan pengaksesan. Privasi dibagi menjadi dua macam, yaitu privasi fisik dan privasi informasi. Privasi fisik adalah hak seseorang untuk mencegah seseorang yang tidak dikehendak mengakses informasi pribadi milik seseorang tersebut. Privasi informasi adalah hak individu untuk menentukan apa saja informasi yang ingin dikomunikasikan atau dibagikan dengan pihak lain. Akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Properti, perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini yaitu yang dikenal dengan sebutan HAKI, hak atas kekayaan intelektual. HAKI biasanya diatur melalui hak cipta, copyright, paten, dan rahasia perdagangan trade secret. Akses, fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi diharapkan tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Keamanan dalam sistem informasi. Sistem informasi atau information security memiliki 4 tujuan yang sangat mendasar. Yang pertama adalah kerahasiaan atau confidentiality. Informasi pada sistem komputer terjamin kerahasiaannya hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Keutuhan serta konsistensi data pada sistem tersebut. Sehingga upaya-upaya orang yang ingin mencuri informasi tersebut akan sia-sia. Kedua, ketersediaan atau availability. Menjamin pengguna yang sah untuk selalu mendapat akses informasi dan sumber daya yang diotorisasi untuk memastikan bahwa orang-orang yang memang berhak untuk mengakses informasi yang memang haknya. Ketiga, integritas atau integrity. Menjamin konsistensi dan menjamin data tersebut sesuai dengan aslinya sehingga upaya orang lain yang berusaha merubah data akan segera dapat diketahui. Yang keempat, penggunaan yang sah atau legitimate use. Menjamin kepastian bahwa sumber daya tidak dapat digunakan oleh orang yang tidak berhak. Klasifikasi metode penyerangan. Pada dasarnya, suatu sistem yang aman akan mencoba melindungi data di dalamnya. Beberapa kemungkinan serangan yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama denial of service, yang kedua vandal, yang ketiga sniffing, yang keempat spoofing, yang kelima website defacing, yang keenam worm, dan yang ketujuh Trojan horse. Adapun beberapa cara untuk mengamankan data atau informasi pada sebuah sistem. Di antaranya adalah yang pertama, mengendalikan akses, yang kedua memantau adanya serangan pada sistem, yang ketiga penggunaan enkripsi, dan yang keempat melakukan backup secara rutin. Baik, materi selanjutnya mengenai ancaman. Ancaman adalah segala sesuatu yang berasal dari luar maupun dari dalam sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sebuah sistem informasi. Ancaman sendiri berasal dari 3 hal, yakni ancaman alam, ancaman manusia, dan ancaman lingkungan. Contoh dari ancaman alam seperti banjir, hujan, badai, gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari ancaman manusia
yaitu seperti hacking, cracking, tindakan penipuan, tindakan penyuapan, pengkopian tanpa izin, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh ancaman dari lingkungan seperti naiknya tegangan listrik secara tiba-tiba, turunnya tegangan listrik secara tiba-tiba yang dapat mengganggu keseimbangan sebuah sistem. Kelemahan atau vulnerability. Kelemahan adalah cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan, maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Suatu pendekatan keamanan sistem informasi minimal menggunakan 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan preventif, yaitu pendekatan yang bersifat mencegah dari kemungkinan terjadinya ancaman dan kelemahan. 2. Pendekatan detektif, yaitu pendekatan yang bersifat mendeteksi dari adanya penyusupan dan proses yang mengubah sistem dari keadaan normal menjadi keadaan abnormal. 3. Pendekatan korektif, yaitu pendekatan yang bersifat mengoreksi keadaan sistem yang sudah tidak seimbang untuk dikembalikan dalam keadaan normal. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Nadia Apriliani. Baik, materi selanjutnya mengenai macam-macam virus yang menyerang komputer. Berbicara mengenai keamanan pada sistem informasi, tentunya tidak terlepas dari yang namanya ancaman virus. Apa itu virus? Virus adalah program atau software yang mengganggu sistem kinerja komputer sehingga dapat menyebabkan komputer menjadi hang, komputer lemot, data kita menjadi korup, data kita menjadi hilang. Bahkan yang paling fatal adalah komputer kita menjadi blue screen. Dan untuk mengatasi hal tersebut, terkadang kita harus melakukan install ulang terhadap komputer kita. Tentunya virus memiliki beberapa macam, seperti contohnya ada virus compiler, virus PGLBC, virus file, virus system, virus boot sector, dan virus makro. Mungkin cukup sekian materi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.